berkurun Melayu, junjung agama. Adat dijaga berkurun lama, bangsa Melayu penuh pusaka waris. Jika Indonesia benar-benar membeli jet tempur J-10 dan kapal selam dari China, sementara kontrak besar dengan Prancis untuk Rafale dan Scorpion sudah berjalan, apakah Prancis akan rela? Apakah Paris bersedia melihat teknologi canggihnya beroperasi berdampingan, bahkan mungkin berbagi data, dengan sistem militer buatan Beijing? Inilah pertanyaan besar yang kini mulai mengemuka di dunia pertahanan. Langkah ini bisa jadi lompatan strategis bagi Indonesia, atau justru menimbulkan ketegangan baru dengan sekutu utama dari Eropa. Kepercayaan teknologi dan risiko data. Bagi Prancis, kontrak pertahanan bukan sekadar transaksi, tetapi juga urusan kepercayaan dan perlindungan teknologi strategis. Sistem seperti Rafale dan Scorpion dirancang dengan lapisan keamanan yang ketat, dari kode avionik hingga sistem komunikasi terenkripsi, dan disinilah mungkin kekhawatiran Paris muncul. Bukan soal siapa yang menerbangkan jet, tetapi soal siapa yang bisa melihat apa yang terjadi di dalamnya. Jika Indonesia juga mengoperasikan alutsista dari Beijing, Prancis mungkin khawatir akan ada potensi kebocoran data, mulai dari profil penerbangan, sistem senjata, hingga pola logistik yang bisa dianalisa oleh pihak lain. Karena itu, mereka hampir pasti akan meminta pengamanan ekstra, baik dalam bentuk firewall, audit teknis, maupun pembatasan fitur sensitif. Tawaran yang penuh makna. Sementara itu, bagi China, tawaran kepada Indonesia bukan sekadar bisnis. Ini adalah langkah strategis untuk memperluas pengaruh pertahanan di Asia Tenggara. Menjual J-10 atau kapal selam diesel elektrik berarti memperkuat hubungan politik, membangun ketergantungan logistik, dan membuka jalur kerja sama teknologi di masa depan. China memahami, setiap jet yang terbang di langit kawasan adalah simbol kekuatan diplomasi mereka. Karena itu, mereka berani menawarkan harga yang kompetitif, biaya perawatan yang lebih rendah, bahkan kemungkinan offset industri di dalam negeri. Namun, semua sistem buatan China dirancang dengan arsitektur tertutup. Radar, data link, dan sistem misi mereka saling terhubung erat, efisien, tapi menciptakan ketergantungan teknologis dalam jangka panjang. Bagi Indonesia, artinya harus berhati-hati. Kemandirian operasional tetap harus dijaga agar interoperabilitas tidak berubah menjadi ketergantungan. Tantangan di lapangan dan dunia maya. Menggabungkan dua sistem berbeda, Rafale dan J-10, bukan pekerjaan mudah. Pertama, rantai pasok dan logistik. Dua sistem berarti dua jalur pelatihan, dua stok suku cadang, dan dua prosedur perawatan yang berbeda. Kedua, kompatibilitas sistem identifikasi dan komunikasi. Dalam pertempuran modern, identifikasi kawan atau lawan, IFF, harus bekerja sempurna. Kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal. Ketiga, ancaman dunia maya. Karena semua sistem pertahanan kini terhubung dengan jaringan digital, celah sekecil apapun dapat dimanfaatkan pihak asing untuk menembus atau mengumpulkan data operasional. Dan terakhir, politik kepercayaan. Prancis dan Amerika Serikat mungkin meninjau ulang kerjasama dalam pelatihan, intelijen, atau pertukaran teknologi jika mereka menilai sistem pertahanan Indonesia berisiko terekspos ke pengaruh China. Smart interoperability. Namun semua risiko itu bukan tanpa solusi. Indonesia dapat menerapkan strategi smart interoperability, menggunakan teknologi dari berbagai negara tanpa kehilangan kendali nasional. Langkah pertama, pisahkan sistem secara digital dan fisik. Gunakan arsitektur tertutup atau air gap agar sistem Barat dan Cina tidak saling terhubung. Langkah kedua, gunakan gateway lintas domain yang hanya menyalurkan data taktis non-sensitif. Langkah ketiga, perkuat audit keamanan dan klausul kontrak, agar tidak ada data misi atau software sensitif yang bisa diakses oleh vendor asing. Dan terakhir, bangun kemampuan pertahanan siber nasional yang benar-benar mandiri dan disiplin dijalankan. Dengan cara itu, Indonesia bisa mengambil manfaat politik dan teknologi dari dua kubu, tanpa mengorbankan kedaulatan pertahanan. Kedaulatan strategis di tengah dua dunia. Pada akhirnya, pertanyaan ini bukan sekadar tentang siapa yang menjual pesawat, tetapi tentang siapa yang mengendalikan arah pertahanan Indonesia. Rafale dan Scorpion membawa nama besar Prancis. J-10 dan kapal selam buatan Cina membawa pengaruh Beijing. Namun keduanya hanyalah alat.
yang nilainya bergantung pada seberapa bijak Indonesia menggunakannya. Kedaulatan sejati tidak diukur dari negara mana alutsista dibeli, tetapi dari seberapa kuat kita menjaga rahasia, menguasai teknologi, dan memastikan bahwa setiap sistem bekerja untuk kepentingan bangsa sendiri.